gram. Berarti kita oplosnya 10 cc. Kalau usia anaknya misalnya kurang dari 5 tahun, 3 tahun, berarti yang kita ambil setengahnya. 0,5. Berarti setengahnya berapa? 0, aduh nggak dengerin lagi. Ya, ini kan 1000 gram. Kita oplos 1 gram. 1 gram. 1000 miligram. Oplos 10 cc. Kita hanya butuh setengah. Nah, berarti kita ambil 500 ya. Berarti yang diambil adalah 5 cc ya. 5 cc. Oke. Di ruang obat ya, kita cek dulu, lihat dulu catatan rekam medisnya ya. Pasien anak siapa? Misalnya anak Dewi ya, usianya 3 tahun ya. Dia dirawat dengan thalassemia. Tadi pagi dicek HB-nya cuma 4 dan FE-nya sekitar 1020 misalnya, sehingga harus mendapatkan obat Desferal sebanyak 500 mg ya, atau 5 cc ya. Oke, di ruang obat kita cek cuci tangan terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kemudian kita gunakan handphone. Dan Saat ngoplos sebaiknya tetap gunakan handscoon ya. Saat injeksi juga sama, gunakan handscoon. Nah, jadi catatan ibu di rumah sakit, ibu pernah ketemu sama siswa. Bu, di sini kalau ngoplos obat pakai handscoon, tapi saat ke pasien nggak pakai handscoon ya. Padahal yang harus kita jaga adalah ketika ke pasien juga ya. Jangan sampai nanti pada saat ke pasien darahnya kena ke kita ya. Universal precaution ya, tetap jaga ya. Udah, kemudian kita siapkan obat. Ini obatnya misalnya ada sediaannya 1 gram, kemudian kita akan oplos dengan 10 cc. Nah, kalau dapet yang baru ya, ini tetap kita harus disinfektan ya. So, kemudian kita akan ambil ya. Ada yang begini, ada juga yang lubangnya di buka ya. Kita ambil 10 cc. Tadi seperti cuma ngambil 1 ya. Ini bekas ya seperti ya. Tadi nggak ngambil yang 5 cc. Enggak. Tadi kasih. Ini misalnya kita ambil 5 cc ya. apa sih anjir? Tadi yang 5 cc yang pas dikasih ini. Gua kontak motor gua pegang. Kontak motornya mana? Kontak motornya. Sampai orang dongo. Ini kita sudah ambil ya. 5 cc ya. Nah, kalau ujungnya ini sudah tertusuk di sini, nanti jangan dipakai ke pasien ya, karena ujungnya sudah tumpul ya, sudah kena ini ya. Oke, misalnya kita sudah siapkan 10 cc atau 5 cc, nanti ini 2 kali ya. Kemudian kita oplos Apa sayang? ke obatnya. Emang. Oke, dimasukkan. Kan 0,5 obat Desferal, dosisnya 5 cc, tapi karena ibu tadi 1 gram, Kita kocok jadi dulu ya. Kemudian kita siapkan untuk diambil 5 cc.
obatnya agak lambat ya. Oke, misalnya kita udah ambil 5 cc ya. Oke, misalnya 5 cc ya. Sudah, kemudian kita siapkan, harusnya ada bak instrumen. Jadi apa yang kita siapkan ini nanti akan kita bawa di bak instrumen ya. Oke, kita siapkan, kemudian wing needle ya, kita buka. Bisa pakai itu. Nah, kalau di pasien yang seharusnya ukuran wing needle-nya bukan yang segini, dia harusnya lebih kecil lagi ya, lebih kecil, yang jarumnya dia tidak sebesar ini, jadi dia hanya pendek, begitu ditusukkan di sini nanti tinggal difiksasi ya. Kalau ini biasanya dipakai untuk ngambil darah. Oke, ini kita buka ininya, dibuka, kemudian kita pindahkan ke ya, ini kita masukkan, kemudian kita buang udara, jangan sampai ada udara ya. Sudah ada sedikit, siapkan di bak instrumen ya, beserta dengan gunting. Oke, sudah, habis itu kita tinggal ke pasien ya. Oke, misalnya pasien tadi Dewi, ibunya namanya siapa? Nur Anissa. Nah, oke, kita udah masuk ke ruang pasien. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Desi Ibu yang akan berjaga siang hari ini. Tadi saya lihat di catatan rekaman medis, putri Ibu, adik Dewi ya Bu ya, usianya 3 tahun. Iya, boleh saya lihat gelangnya Bu? Oke, tanggal lahirnya sekian ya, benar ya. Oke, Ibu, adiknya tadi dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar zat besinya ternyata lebih dari 1000. Jadi dokter tadi menyarankan untuk diberikan obat Desveral ya. Nah, obat Desveral ini Ibu fungsinya untuk membantu menurunkan kadar zat besi yang ada di dalam tubuh adik Dewi. Nah, untuk cara pemberiannya nanti akan kita berikan di lengan sebelah kiri ya. Nanti akan kita tusukkan jarum di sini beserta nanti ada speednya, dan pemberiannya waktunya cukup lama Ibu, kurang lebih 8 jam. Nanti akan dibantu menggunakan alat ini. Nah, selebihnya sebelum kita untuk melakukan pemberian obatnya, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Bu. Tidak, cukup jelas ya Ibu ya? Cukup Ibu. Oke, baik, kita bisa mulai ya Bu ya? Bisa Bu. Oke, adik Dewi, nanti kakak akan suntik obatnya, nanti rasanya akan sakit tapi nggak lama ya. Oke, ingat jangan pernah bohong sama anak kecil, jangan dibilang nggak sakit ya. Nanti anaknya nggak mau lagi ketemu sama kita ketika datang ya. Kakak itu bohong gitu ya. Bilang aja sakit ya. Misalnya sakitnya nggak lama gitu, atau misalnya sakitnya kayak digigit semut gitu atau beberapa ya, tapi jangan bilang nggak sakit ya. Oke, ini harusnya disiapin, digulung ya. Oke adik, maaf, tangannya boleh diangkat. Nah, kemudian kita taruh di sini ya. Kemudian ini nanti supaya nggak basah, ini misalnya nanti tempat untuk menusuknya ya. Oke, siapin ininya dulu. Oke, kita siapkan ininya dulu, plasternya. Ini nanti misalkan kita akan nusuknya di sini ya, di lengannya. Kalau di bantal nanti dia tembus basah. Nah, siapkan plasternya nanti untuk fiksasi.
Tadi loh, ini karpet tadi kan dibuka loh. Bau, nggak tahu bau apa. Adik Dewi, kita mulai ya, kakak suntik ya. Oke, kita oles 1 kali ya, 1 kali, kemudian dibuang. Oke, 35 sampai 40 derajat ya. Makanya ininya harusnya kecil ya. Kalau segini nggak mungkin ya, karena ini kalau dimasukin melukai ya. Yang pendek ya. Oke, adik ditahan sebentar ya. Yang bagian kita oles tadi jangan dipegang ya. Jarumnya menghadap ke atas ya. Oke, adik kita tusuk ya. Oke, sudah taruh. Kemudian kita kasih ya. Bagian ininya kita tutup. Ini ya, jangan sampai terbuka ya. Selanjutnya kita gulung atau fiksasi supaya nanti dia begitu aktivitas dia tidak tertarik. Nah, ini nanti kita perban gulung ya. Nanti kalau pakai tangan kita gulung ya. Oke, boleh dibantu ditarik dulu. Oke, ya, bantal dia kebesaran ya. Tangannya Dewi. Oke, ya. Ini nanti kita gulung supaya nanti anaknya mau gerak atau kemana dia nggak akan tertarik ya. Karena anak usia 3 tahun atau berapa kan biasanya kan aktif ya. Beda dengan anak usia sekolah ya. Oke, nanti kalau pantumnya pakai tangan kan lebih mudah. Ini gelantung aja gitu. Ini guntingnya nggak terlalu tajam. Nggak taruh situ. Gimana sih? Dia gini terus. Kita ini biar dia tidak lepas ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke ini namanya apa? Siring pump. Nah, ini nanti akan kita pasang ke mesin. Nah, ini ada sayap di sepuit, nanti akan kita taruh. Oke, ini ibu tarik dulu ya. Nah ya, oke, ibu tarik ya. Nanti gantian nyoba satu-satu ya. Yang ini sayap kita masukkan ke sayap di sini. Nah ini kalau nggak masuk nanti dia sinyalnya alarmnya akan bunyi ya. Sini kita tekan, kita tarik ya. Hidupinya yang hitam. Tadi udah dicas. Ya, oke. Indah pakainya yang Terumochi. Jadi kita naikin, ini mundur ke belakang. Oke, kemudian ini dari atas ya. Kemudian tekan. Nah, muncul kan 0,00 ya. Ini cairannya tadi obatnya adalah 5 cc. Kita akan habiskan dalam waktu 8 jam. Berarti 5 cc dibagi 8 berapa? Berapa hitung? 5 dibagi 8. 5 bagi 8 0, berapa? Ayo kalkulator. 0,0. 5 bagi 8 0,625. Oke, kita atur 0,6225. Berarti kita buletin aja 0,3 ya. Oke, sudah. Kemudian kita tekan tombol hijau. Nah, lampu hijau berarti nggak ada masalah, dia jalan. Taunya dia ngalir dari mana, Bu? Dari sini, 0,00 mili.
Itu makanya dia lama ya ngalirnya. Dah kita tunggu ya. Begitu selesai kita sampaikan di ibu. Ibu, obatnya sudah selesai dipasang. Lampu sensor yang ada di alat ini berwarna hijau, artinya adalah obatnya mengalir, tidak ada hambatan. Kalau nanti misalnya lampunya berwarna merah, ibu boleh tekan tombol untuk memanggil perawat, atau ibu bisa datang ke ruang perawat untuk memanggil kami. Nanti kami akan datang melihat lagi apakah ada masalah di aliran obat yang diberikan ke adik. Demikian Ibu, pemberian obat yang sudah dilakukan, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, adiknya juga menurut ya, semoga nanti bisa lekas sembuh. Saya nanti akan kembali lagi sekitar misalnya jam 3, 2 jam, misalnya jam 1 berarti jam 3 ya. Jam 3 nanti untuk pemeriksaan pemeriksaan ke adik, sekaligus nanti misalnya pemberian obat ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Rapikan alat, kembali ke ruangan. Oke. Ya. Sebenarnya posisi pasien itu yang benar Sebelah kanan dekat dengan alat. Pokoknya bagian ini dekat dengan alat. Oh, tidurnya biasa aja, tidak ada semi folded, tidak ada. Bisa, ini bisa diturunin ya. Bahkan kalau ini dideketin dengan pasien juga bisa ya. Ini kalau di sebelah sini dengan alat juga bisa gitu ya. Oke, kalau sudah misalnya obatnya habis ya, obat habis yang kita tekan adalah yang warna merah. Kemudian kita tekan tombol hitam agak lama, dengar ada 3 kali. Nah, baru dimatikan ya. Jadi nakalnya agak lama baru berhenti ya. Oke, kalau sudah baru nanti kita lepaskan alat, tarik, ini tekan ke belakang, kemudian ini ditarik, belok, bisa belok ke kiri atau belok ke kanan, ini Ambil. bisa. Ya. Oke, Ibu minta 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki, mulai dari memasang ya, dari injeksi sampai ke sini. Ngoplos, oke, ngoplosnya dari memori aja ya. Oke, kemudian nanti yang lain gantian untuk operasionalkan alat ya. Biasanya kalau nggak megang biasanya nggak tahu gitu ya. Siapa perempuannya yang mau coba?